Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Bagus dari TIB angkatan 2020 dengan NIM 2005-1204-094. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, standarisasi jaringan komputer. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang empat materi, yaitu standarisasi jaringan, yang kedua OSI dan TCP/IP, yang ketiga TCP versus UDP, yang keempat network protocol. Standarisasi jaringan. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah satu, untuk dapat digunakan banyak orang. Kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan komputer dalam jaringan komputer. Banyak sekali terdapat vendor hardware atau software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberikan kondisi yang semakin rumit, karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan kita hendak menggabungkan dengan alat atau produk dari vendor lain, menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk oleh suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarisasikan produk dari semua vendor. Organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. ITU, International Telecommunication Union, berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. Itu memiliki 3 layanan pokok, yaitu pertama Radio Communication Sector atau ITUR, yang kedua Telecommunication Standardization Sector atau ITUT, yang ketiga adalah Development Sector atau I2D. Organisasi standarisasi internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO, International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya yang kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE atau Institute of Electronical and Electronic Engineers. Sudah banyak standar yang dihasilkan antara lain IEEE 802 teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung standarisasi IDO 8802. Organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITUT ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komunitas informal yang dibentuk oleh DoD. Setelah ARPANET terbentuk yang disebut oleh IAIB, Internet Active Board. Pada komunitas inilah menampung semua ide atau pemikiran secara terbuka didiskusikan. Para anggota komunitas informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC, Request for Comments. RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan sesuatu nomor urut. Tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAIB direorganisasi kembali menjadi IRTF, Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari OSI dan TCP/IP. Open System Interconnection atau OSI adalah referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi atau protokol internet. Adalah gabungan dari protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol.
sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sesuai dengan alamat yang dituju. Berikut dari gambarnya layer dari protokol TCP/IP. Ada application, transport, internet, network, interface, dan physical. Selanjutnya ada protokol OSI layer. OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Saya akan menjelaskan dari yang pertama. Application layer, lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadi suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisi oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada di session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Keempat, transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Kelima, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Yang terakhir adalah physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer yang terakhir adalah paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan sebagai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui data layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Saya akan menjelaskan tentang TCP versus UDP. Ini tabel perbandingan antara TCP dengan UDP. TCP yaitu Connection Oriented, UDP Connectionless. TCP adalah reliable atau less effort untuk UDP. TCP adalah segment sequencing, di UDP ada no sequencing. Keempat ada retransmission, untuk UDP no retransmission. Yang selanjutnya TCP ada handshake atau sync, yang UDP non handshake. Selanjutnya TCP acknowledge, UDP no acknowledgement. TCP penerapannya ada di email, file sharing, dan download. UDP ada di voice streaming atau video streaming. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang network protocol. Yang pertama, Serial Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data
IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP didefinisikan sebagai suatu pesan bisa diformat atau dikirim dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau local area network. File Transfer Protocol (FTP). Protokol internet yang berjalan di lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari source organisasi, perorangan, dan lainnya. Seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya Secure Socket Layer (SSL). Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk modifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismod. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol, SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini ada MRTG, DDoS, dan lain-lain. Selanjutnya ada Secure Shell (SSH), protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah adalah SSH spasi user at IP server. Selanjutnya Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol (IMAP). Protokol standar untuk mengakses dan mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Domain Name System (DNS), Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Name Resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol (HTTPS). Versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide Web. Demikian penjelasan saya tentang standarisasi jaringan komputer. Sekian, terima kasih.